Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video kolaborasi antar PMIK. Sebelumnya, perkenalkan saya Aurelia Caroline, absen 17. Saya Nindya Safira Widianto, absen 16. Saya India Alia Fitri, absen 14. Kita terima permintaan dari rumah sakit rujukan mengenai salinan rekam medis pasien. Masalahnya, tidak ada persetujuan pelepasan informasi dan mereka meminta catatan psikiatri yang tidak relevan. Kita perlu memutuskan langkah sebagai seorang tim PMIK. Saya ingin dengar analisis kalian, bukan hanya mengikuti alurnya saja. Silahkan, Anda terlebih dahulu, Aurel. Untuk dari sisi operasional, itu memang kita tidak boleh menyerahkan dokumen pribadi milik pasien tanpa persetujuan terlebih dahulu. Nah, namun di sini kondisinya pasien tidak kunjung menjawab atau menyetujui dari kita atau menjawab panggilan telepon dari kita. Nah, bukankah lebih baik kita menyiapkan dokumen klinisnya terlebih dahulu supaya pihak rumah sakit rujukan tidak mengira kita menghambat atau berlama-lama untuk memberikan dokumennya. Tapi kalau kita siapkan ringkasan dulu tanpa kepastian legal, itu tetap resiko. Kita tidak bisa asumsikan rujukan hanya memakai data itu saja. Kalau bocor kita yang kena. Jadi jangan terlalu percaya bahwa niat mereka itu selalu benar. Baik, saya peduli tentang resikonya juga. Nah, namun di sini kita tidak boleh untuk terlalu defensif, ya. Nah, mereka membutuhkan dokumen klinis untuk kebutuhan operasi yang tandanya di mana ada suatu keadaan medis yang sangat penting. Nah, bukankah lebih baik kita untuk menyerahkan dokumen tapi tetap membatasi informasi sensitif milik pasien? Kalian berdua benar dari sisi masing-masing, tapi kita harus cari dulu titik tengahnya. Yang perlu ditentukan itu batas aman yang masih menghormati kebutuhan klinis. Jadi kira-kira menurut kalian apa batasannya? Izin menjawab, batas aman itu ringkasan klinis yang murni relevan untuk operasi, hasil lab, alergi, riwayat obat, dan catatan bedah sebelumnya. Catatan psikiatri jelas tidak masuk kecuali pasien setuju atau dokter meminta dengan alasan klinis kuat. Jadi ya, kita bisa siapkan dulu, tapi pastikan tidak ada informasi sensitif. Oke, itu masuk akal. Jadi kita bisa menyiapkan terlebih dahulu dokumen yang aman secara etis. Nah, nantinya jika dokumen yang lengkap itu perintahnya masuk, nantinya kita tinggal siapkan saja dokumen yang telah kita pilih dan aman. Tapi bagaimana jika pihak rujukan mendesak butuh lengkap dan menolak ringkasan? Apa rencana cadangan kita? Izin menjawab, kita balas tertulis dengan menjelaskan kenapa kita tidak bisa memberi data penuh. Kita minta mereka jelaskan relevansi bagian yang mereka minta. Kalau mereka bisa memberi alasan klinis, baru kita pertimbangkan redaksi. Ini menjaga kita dari permintaan berlebihan. Baik, untuk secara teknis, redaksi itu memerlukan waktu yang lama dan juga alasannya harus jelas. Nah, maka dari itu kita edukasi saja di bagian rujukan bahwa ringkasan itu sesuatu alasan yang paling cepat dan juga aman. Nah, nantinya kita kalau semisal mereka tetap ngotot atau pihak rujukannya tetap ngotot, nah kita akan naikkan saja ke bagian pihak manajemen karena PMIK itu bukan sesuatu yang bisa disalahkan tanpa alasan mendasar. Baik, jadi pembagiannya begini. Untuk Aurel, tugasnya verifikasi surat, kontak rujukan, dan menyiapkan ringkasan klinis aman. Dan untuk Alia, menyusun balasan resmi, menilai resiko hukum, dan memastikan batas datanya. Dan nantinya saya akan memutuskan final redaksi dan mengesahkan pelepasan dokumennya. Izin menjawab, tapi satu hal, kita perlu pastikan dokumentasi komunikasi lengkap, email masuk, telepon, catatan persetujuan, semuanya masuk log. Tanpa itu, pembagian tugas barusan tidak akan punya jejak. Baik, tapi kita juga jangan lupa untuk tetap memprioritaskan pasien. Nah, jangan sampai kita terlalu fokus kepada pihak rujukan. Nah, dan pasien itu tetap harus mendapatkan haknya untuk dapat mengetahui data apa saja yang kita berikan kepada pihak rujukan. Baik, jadi alurnya sudah lebih seimbang ya antara kebutuhan klinis dengan keamanan data. Kita tidak hanya membaca aturan, tapi membuat keputusan tim PMIK yang matang.
Kita proses dengan cepat tapi tidak sembarangan, dan kita bantu rujukan tanpa mengorbankan privasi, dan kita bagi tugas dengan jelas. Yang penting kita satu suara di langkah ini. Kalau ada tekanan dari rujukan, kita tangani bersama, bukan dibebankan ke satu orang. Baik, saya juga setuju dengan alur ini. Dengan ini kita tetap bisa menjalankan etika profesi dan tidak melanggar apapun. Baik, kita jalankan seperti ini ya. Terima kasih rekan-rekan.